Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kakak-kakak. Baik, sebelum kita saya mau salah satu dari peserta memimpin jalannya, kak, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya persilakan salah satu kakak-kakak untuk memulai memimpin jalannya doa. Kak Nurmawan, bisa? Atau Pak Ketua? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengajak kepada teman-teman untuk membuka acara ini. Mari kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih telah jalan. Baik, jadi alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kegiatan Kak. Jadi kegiatan kita pada sore hari ini adalah refleksi tentang kegiatan tentang produk bukti karya kita, Kak. Nah, di produk bukti karya kita ini saya mau sebentar kakak-kakak silakan merefleksikan apa yang telah dibuat selama beberapa hari ke depan. Nah, untuk refleksinya atau yang akan dipresentasikan sebentar Kak, itu cukup per orang saja Kak. Jadi saya butuh peserta sebentar untuk merefleksikan bukti karyanya minimal 3-4 orang lah. Karena yang kita ketahui bahwa bukti karya ini merupakan salah satu produk nyata yang harus kita presentasikan Kak. Jadi untuk kakak-kakak sebelum kita mulai untuk refleksi kita pada sore hari ini, pagi hari ini, saya mau bertanya dulu Kak, apakah kegiatan bukti karyanya sudah diupload semua Kak? Bagaimana kakak? Monitor Kak? Belum Kak. Bagaimana Kak? Kenapa Kak? Belum saya Kak. Kenapa lama sekali? Kenapa lama sekali diupload Kak? Jadi di bukti karya itu Kak, ada 3 bukti karya yang harus kita upload Kak. Sebelumnya kalau memang kakak ikut di tatap main sebelumnya, pastinya kakak sudah tahu bahwa yang diupload itu ada 3. Praktik baik, video pembelajaran, kemudian RPP atau modul ajar yang diupload itu nantinya Kak. Nah, di kegiatan atau tatap maya terakhir kita pada pagi hari ini adalah kita akan merefleksikan bukti karya yang telah dibuat. Nah, namun pastinya Kak, ketika kita akan merefleksikan bukti karya, kemudian belum kita upload, jangan sampai itu lagi menjadi kendala Kak. Jangan sampai terkunci nanti bukti karya, penguploadan bukti karya, dan tugas kakak-kakak tidak cepat selesai. Nah, tapi saya yakin bahwa bukti karya kakak-kakak semuanya sudah selesai. Namun belum diupload. Dan batas penguploadannya juga kalau tidak salah itu sampai tanggal 29. Sekaligus penarikan semua tugas mulai dari modul 1, 2, dan 3 Kak. Oke. Jadi sebelum saya lanjut, kemudian yang hadir peserta pada kali ini baru 6 Kak. Sembari menunggu teman-teman yang belum hadir, saya ingin dari kakak ketua dulu.
saya persilakan dulu dari kakak ketua untuk merefleksikan bukti karya yang telah dia buat. Karena saya yakin walaupun belum diupload, pastinya bukti karya kayak kakak telah ada. Seperti mempunyai praktik baik di sekolah, kemudian mempunyai video pembelajaran, kemudian di video pembelajaran kak, tentunya yang pernah ikut PPG pasti semua sudah menyiapkan video pembelajarannya kak. Begitu juga dengan RPP atau modul ajar yang telah kakak buat. Nah, untuk kali ini saya persilakan kakak ketua atau kak Kamil untuk merefleksikan apa yang telah dibuat walaupun mungkin belum diupload kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi dulu kak, Saya akan sebelum coba lanjut, memberikan refleksi sedikit terkait dengan bukti karya yang sudah saya buat. Kebetulan saya buat bukti karya yang berhubungan dengan video pembelajaran. Ya, jadi saya membuat bukti karya itu video pembelajaran pendidikan gerak melalui pembelajaran di materi atletik. Ya, jadi melalui karya ini saya merasa telah memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang pendidikan, baik itu di pendidikan gerak atletik, meskipun ada tantangan yang dihadapi. Saya percaya bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang gerakan dalam atletik akan membuka peluang besar dalam meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dasar maupun profesional. Mungkin cukup sekian refleksi singkat yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. oke kak, terima kasih kak Kamil karena telah merefleksikan bukti karya yang telah dia buat berupa video pembelajaran yaitu tentang materi atletik ya kak. Oke, baik, terima kasih untuk kak Kamil. Jadi setelah kak Kamil, saya lempar dulu ke kak Nurmawan. Kak Nurmawan monitor. Ya, oke. Oke, silakan kak merefleksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang diberikan saya untuk merefleksikan hasil ketika Abu terus saya sudah upload di YouTube, tinggal di upload masuk di PMN. Jadi berhubungan dengan bukti karya yang saya buat, saya mengambil permainan net bola voli. Permainan net bola voli. Kenapa saya ambil permainan tersebut? Karena siswa yang ada di sekolah saya, dia suka sekali dengan permainan bola voli. Karena kita ketahui bersama bahwa permainan bola voli itu merupakan permainan yang bertim atau berkelompok. Oke, silakan kak. Sehingga siswa dapat berkolaborasi dasar permain bola itu dilakukan. Selain daripada itu, permainan bola voli juga dapat meningkatkan kebugaran jasa didik. Hingga saya ambil sebagai bukti karya saya untuk saya bagikan atau
Amin. Mungkin cukup sekian refleksi bukti karya yang saya buat. Mudah-mudahan dapat menginspirasi para rekan-rekan yang khususnya di Bulukumba dan umumnya di Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih karena telah mempresentasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke siapa ini? Kak Dirmawan, silakan Kak. Silakan merefleksikan bukti karya yang telah dibuat Kak. Walaupun mungkin belum diupload. Silakan Kak. Saya persilakan Kak Dirmawan. Atau ada kakak-kakak yang lain ingin merefleksikan yang sudah siap? Ya Kak. Oke, silakan merefleksikan bukti karyanya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan merefleksikan terkait dengan bukti karya yang sementara saya kerja, yaitu dengan materi video pembelajaran, yaitu permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Terkait dengan hasil bukti karya yang saya lakukan, yaitu permainan bola voli, ada beberapa hal yang saya dapat petik dari pembelajaran itu. Yang pertama adalah tingkat antusias siswa sangat tinggi terhadap pembelajaran tersebut, karena di dalam pembelajaran yang saya terapkan itu adalah menerapkan tingginya tingkat kekompakan siswa, kemudian kerjasama tim. Adapun hal-hal yang belum saya lakukan, mungkin bisa saja pada saat kemudian hari bisa diperbaiki. Mungkin itu saja Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih dari Kak Dermawan. Oke, sekarang saya berlanjut ke Kak Ruspida. Kak Ruspida silakan Kak. Untuk merefleksikan bukti karya atau tugas terakhir dari kegiatan PGG PJK ini Kak. Silakan. Kak Ruspida monitor. Kak Ruspida monitor. Atau ada kakak-kakak yang lain ingin merefleksikan bukti karyanya Kak? Silakan. Yang jelasnya ini hari adalah tatap maya terakhir, sekaligus semua peserta mampu merefleksikan bukti karya yang telah dibuat Kak. Kak Rusli, mungkin bisa Kak Rusli. Kebetulan Kak Kamil sudah, Kak Nirmawan sudah, Kak Nurmawan sudah. Kak Rusli, silakan Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mana pada hari ini yaitu bagaimana merefleksikan, jadi refleksikan dari materi pembelajaran. Jadi yang saya refleksikan itu yaitu pada permainan sepak bola. Jadi kenapa Apa materinya Kak? dalam permainan sepak bola? Dia masuk di permainan bola besar di Bola kecil. bola kecil. Oh iya, silakan Kak. Ya. Ya. Jadi alasannya itu kenapa saya memilih dari permainan sepak bola kecil, karena sesuai dengan kondisi
anak-anak siswa di sekolah kami Di sekolah. itu bahwa mereka itu sangat antusias, jadi Iya, sangat baik. antusias Oke, lanjut Kak. dalam permainan sepak bola kecil, termasuk diantaranya itu. Makanya itu saya merekomendasikan dan mengambil langkah untuk melanjutkan dan mengambil bukti karya itu permainan sepak bola. Itu salah satu alasan yang pertama. Kemudian di sini anak-anak juga tentu dalam melakukan proses pembelajaran, peserta didik itu aktif, jadi aktif saling bertukar pikiran atau berdiskusi secara kelompok dan dalam monopoli dari pembelajaran apa yang dibawakan selama kita melakukan praktik itu. Itulah salah satu alasan. Jadi sehingga saya mengambil dari materi permainan sepak bola. Terima kasih. Itu saya dulu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kakak Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak. Terima kasih. Telah ada beberapa orang mempresentasikan atau merefleksikan kembali bukti karya yang telah dibuat. Dan mudah-mudahan bukti karya yang Kakak buat ini segera bisa divalidasi dan diterima oleh sistem Kak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke Kak. Siapa lagi yang ingin merefleksikan kegiatan bukti karyanya Kak? Silakan. Ada Kak Rospida, Kak Ibnu, Kak Irma, Kak Irfan. Ada Kak? Silakan. Kak Irfan ingin mempresentasikan atau merefleksikan bukti karyanya Kak? Silakan. Oh, belum bisa Kak, karena kemarin itu masih nggak ikut waktu pertemuan yang kemarin Kak. Saya nggak tahu apa mau ditampilkan. Oke, jadi begini Kak. Batas penguploadan bukti karya itu Kak tanggal 29. Nah, di bukti karya itu adalah boleh dikata tugas, dan semua tugas yang melingkupi kegiatan-kegiatan kita ini adalah bukti karya kita yang paling menunjang Kak. Jadi penilaian bukti karya itu ada sekitar 40% untuk membuktikan kelulusan kita Kak di kegiatan PGG kita ini. Nah, jadi di bukti karya ini Kak harus memang betul-betul diupload, karena di bukti karya ini ada 3 jenis bukti karya yang harus diupload. Yang pertama itu Kak ada praktik baik di sekolah, kemudian video pembelajaran, kemudian yang ketiga itu adalah RPP atau modul belajar. Silakan pilih dari salah satunya Kak. Silakan pilih dari ketiga bukti karya yang ingin diupload. Nah, sedikit ingin saya tampilkan dulu presentasinya Kak. Nah, sekarang Kak yang tidak hadir sebenarnya minggu lalu, sebenarnya kita sudah lewat di sini Kak. Namun ada yang tidak hadir minggu lalu mengingat mungkin ada banyak kegiatan. Nah, di bukti karya ini Kak, sedikit saya ingin tampilkan sedikit saya tampilkan kembali ya Kak. Saya mohon maaf. Nah, di kakak itu harus mengingat kembali bahwa bukti karya tidak dipaksakan harus ketiga-tiganya Kak, tetapi cukup memilih salah satunya saja Kak.
Tunggu Kak, saya buka dulu. Oke, sudah dilihat Kak? Silakan diperhatikan di persentase yang saya tampilkan. Sudah dilihat Kak? Kak Irfan bagaimana? Jelas? Jelas Kak, jelas Kak. Oke, nah sedikit saya ingin jelaskan dulu Kak. Nah, untuk pemilihan kategori bukti karya itu Kak ada 3. Yang pertama, praktik baik itu bisa berupa video ataupun dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua, bukti karya yang kedua itu bisa praktik berupa praktik pembelajaran dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PDF. Nah, sedangkan di yang ketiga itu kan ada RPP atau modul ajar, dia hanya dalam bentuk PDF. Kakak tidak dipaksa untuk memilih untuk mengupload semua ketiga item yang ditampilkan. Cukup kakak memilih saja salah satunya. Mulai dari praktik baiknya, mulai dari video pembelajarannya, dan kemudian RPP atau modul ajar. Silakan dipilih saja salah satunya Kak. Jadi untuk penguploadannya itu Kak, saya kira dan saya yakin bahwa semua yang kakak kerjakan ini sudah bisa kakak upload di LMS. Apa saya lagi menjelaskan secara panjang lebarnya Kak. Oke, sebelum saya lanjut, masih ada yang ingin ditanyakan ke Irfan? Silakan. Ya sedikit, saya sedikit mau bertanya Kak. Oke, silakan Kak. Ini terkait dengan praktik pembelajaran itu yang diupload di situ Kak, video pembelajaran tadi. Iya. Jadi Kemudian tidak harus yang diupload mengupload jadi yang modul ajar. iya. Modul ajarnya Kak tidak usah diupload. Kemudian kalau saya cuma memilih modul ajar, berarti tidak harus saya upload praktik pembelajaran ya Kak. Iya Kak, tidak harus diupload Kak. Oh, dari salah satunya saja tadi. Kalau untuk modul ajarnya Kak, satu saja. Kalau video saja. Kalau modul ajar saja. Oh ya, terima kasih Pak. Kalau praktik baik saja Kak. Iya. Oke, Kak Rusli silakan. Ada yang Ya, dipertanyakan Kak? jadi tapi ada saya mau tanyakan dulu. Jadi cara ini tentang bagaimana cara penguploadannya. Karena kemarin Oke. yang Cara saya penguploadannya tahu, itu Kak ada di LMS sebenarnya. ada Ini- maksud saya Iya. begini. Apakah ini di upload langsung ke melalui PDF saja ataukah ada alur lain atau di drive Kita bisa yang jelasnya begini Kak. Di praktek pembelajaran itu kan ada 3. Ada 3 video bukti karya. Kemudian di bukti karya yang pertama itu praktik baik, kita diberi 2 pilihan. Bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk video. Pilih salah satunya. Kemudian yang kedua, di bukti karya praktik pembelajaran atau video pembelajaran, itu juga bisa 2 Kak. Bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk PDF. Sedangkan kalau untuk modul ajar itu Kak, cuma 1. Dia cuma dalam bentuk PDF. Modul ajarnya. Oh iya. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Jadi saya yakin Kak untuk mengunggah di LMS sebenarnya tidak perlu saya lagi tampilkan cara-caranya di LMS Kak. Karena saya yakin kakak ini semuanya jago untuk mengakses di LMS. Utamanya nih kayak temanku ini yang 1 orang depan Pak. Kak, dia sudah hebat ini. Oke, silakan Kak. Bisa ada yang dipertanyakan?
Begitu memang kalau di kegiatan ini. Asyik kakak. Oke, silakan Kak. Lanjut, masih ada yang ingin dipertanyakan? Terkait ini yang penguploadan modul belajar, apakah boleh yang dipakai waktu aksi nyata dulu? Bisa Kak. Itu tergantung dari Bisa. Kakak Kak. Yang jelasnya modul ajarnya itu berupa video berupa modul ajar yang pernah Kakak pakai selama mengajar di sekolah Kak. Oh iya. Iya. Oke. Kak Ruspida, saya persilakan dulu Kak Ruspida untuk merefleksikan bukti karyanya Kak. Silakan Kak Ruspida. Belum Kak. Apanya yang belum Kak? Saya mau bertanya Kak. Kalau seumpama itu unggah dokumen, Kalau unggah dokumen itu berarti kita mau unggah dalam bentuk PDF Kak. Kita dikasih di situ dua pilihan. Mengunggah PDF dalam bentuk PDF ataupun mengunggah dalam bentuk video. Ya. maksudnya itu judulnya di situ apa? Ada judulnya Kak. Bukan semua di LMS. Begini, saya tampilkan dulu untuk cara pembuatan judulnya Kak. Tunggu. Ini kalau tidak hadir di minggu lalu Kak. Tunggu Kak Des, saya carikan dulu. Ini Kak. Nah, untuk kategori praktik baik kipotomi mami Kak. Untuk kategori praktik baik yang dalam bentuk video ataupun PDF, judulnya bisa diberi seperti hashtag PGG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Seperti itu Kak. Sudah bisa dilihat? Kurang jelas. Kurang jelas Kak. Kurang jelas apanya Kak? Ada itu saya kirim di grup Kak. Itu dibuka. Itu dibuka Kak. Sudah ada saya kirim di grup. Cara pembuatan judulnya, pembuatan videonya, membuat dokumennya, semua lengkap itu Kak. Yang saya kirim di LMS. Makanya untuk itu kakak silakan mengakses atau membuka dokumen yang pernah saya kirim di grup. Ada di situ pembuatan nama-nama judul yang akan diupload, bukti karya apa saja yang akan dibuat, lengkap itu Kak. Yang saya kirim di grup. Silakan buka di grup. Yang jelasnya di grup itu ada Kak. Ada PPT yang saya kirim. Sudah dibuka grupnya Kak. Silakan. Bagaimana Kak? Ada? Nah, bagaimana Kak? Masih jelas atau masih kurang jelas? Tunggu Kak. Harus tidak. Ya jelasnya itu Kak, ada saya kirim PPT-nya di grup. Dan untuk pemilihannya itu Kak bisa pilih salah satunya. Nah, untuk pembuatan penamaan judulnya itu Kak ada semua dari PPT yang saya kirim di grup. Berarti yang saya kirim di grup ini tidak pernah dibuka Kak. Itu hari waktu untuk tatap maya pembuatan bukti karya sudah saya kirim itu hari di grup. Jadi untuk penamaannya ataupun dalam bentuk videonya ataupun PDF Kak silakan dilihat di grup. Oke, bagaimana Kak? Masih ada yang tidak jelas? Sedikit Kak. Saya belum dengar suaranya Kak Irma ini. Kak Irma silakan Kak untuk merefleksikan Baiklah, bukti karyanya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, sesudah Kak Irma saya persilakan sebentar Kak Ibnu Munsir. Ya, untuk modul yang terakhir itu tentang refleksi
hasil kerja saya mengambil materi senam kebugaran jasmani, di mana dalam pembelajaran senam kebugaran jasmani keterampilan mengajarkan PJK yang berpusat pada peserta didik. Itu pembelajaran mempertimbangkan aspek seperti tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan asesmen yang digunakan. Kemudian yang berpusat pada peserta didik, diferensiasi meliputi proses, konten dan produk dengan mengakomodir suara, pilihan dan kepemilikan dari peserta didik. Pembelajaran saya berusaha memberikan pemahaman dan contoh gerakan yang bertahap berdasarkan yang mudah, kemudian yang pembelajaran yang sulit. Untuk peserta didik, saya menemukan peserta didik yang sulit dalam melaksanakan aktivitas gerak, sehingga saya mencoba memberikan penghalusan gerak dan memotivasinya. Kemudian dalam asesmen formatif dan sumatif saya lakukan secara otentik, baik dari aspek efektif, kognitif, dan psikomotor. Saya melaksanakan pelajaran dengan mempertimbangkan aspek-aspek penentu keberhasilan pelajaran dengan mengutamakan karakteristik dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan sarana prasarana yang ada. Dengan mendampingi peserta didik, saya menemukan masih ada yang kurang percaya diri, tetapi ketika diberi motivasi dan semangat dari teman, sebaiknya peserta didik tersebut mampu melakukan aktivitas gerak tersebut. Melaksanakan pembelajaran yang bermakna, mengembangkan kemampuan penghalusan gerak yang mudah ke yang sulit, dan memastikan pemberian motivasi dan semangat setiap mendapat tugas atau aktivitas praktis secara mandiri dan berkelompok. Meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memilih strategi mengajar, metode dan gaya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Melaksanakan pelajaran yang bermakna, menerapkan pendidikan gerak yang mengacu pada konsep dan gerak, baik tubuh, usaha ruang, dan keterhubungan. Melatih kebugaran, sehingga peserta didik mampu melakukan berbagai aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Menerapkan sport education model dengan tingkat peran yang sederhana. Mendesain asesmen otentik dalam pembelajaran, saya akan melaksanakan asesmen otentik secara sederhana sesuai dengan materi dan sarana yang ada. Ya mungkin itu Pak. Kak, terima kasih. Oke, baik Kak, terima kasih apa yang telah direfleksikan oleh Kak Irma. Saya kira sangat menarik. Ada sedikit di situ petikan tentang SEM. Mudah-mudahan apa yang pernah didapat waktu tatap muka bisa bermanfaat di kegiatan SEM pada proses pembelajaran kita, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak dari Kak Irma. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, apakah bukti karyanya sudah diupload Kak atau belum? Iya, sebentar baru mau upload ini. Sementara. Sudah, saya ada lain ini tanggal 26. 29 terakhir Kak, 29. Oh, iya. Kalau di LMS tanggal berapa Kak? Iya, 26. Berapa? Oh, 26. Berarti Iya, enggak apa-apa, silakan diunggah. Diunggahnya juga sampai jam 12 malam. Oke, baik, terima kasih. Telah merefleksikan walaupun belum diunggah. Sekarang saya lempar lagi ke Kak Ibnu. Oke, Kak Ibnu silakan Kak. Silakan merefleksikan bukti karya yang telah dibuat walaupun belum diunggah Kak. Silakan. Oke, silakan Kak untuk merefleksikan bukti karyanya Kak. Oke, Kak Ibnu silakan Kak. Oke, Kak Ibnu monitor Kak. Ya, tunggu dulu Kak. Jadi sebelum direfleksikan oleh Kak Ibnu Kak, sedikit saya ingin menghimbau bahwa tugas-tugasnya Kak mulai dari modul 1 sampai modul 3 itu Kak
diselesaikan, karena penarikan tugas-tugas itu terakhir di tanggal 29 Kak untuk asinkronnya. Jadi saya harapkan kepada kakak-kakak untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya mulai dari modul 1 sampai modul 3 Kak. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi bukti aksi nyata yang ingin saya upload nanti itu adalah modul kebugaran jasmani, yang dimana dalam bukti karya ini siswa atau kita sebagai guru harus memahami konsep apa yang akan kita terapkan pada saat praktek seperti daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan koordinasi. Kemudian tahap kedua, setelah kita memahami konsep, selanjutnya kita melanjutkan ke proses latihan. Apakah latihan atau aktivitas yang sudah sesuai dengan prinsip kebugaran jasmani. Kemudian kualitas bukti karya. Apakah hasil karya ini sudah mencerminkan pemahaman atau kemampuan praktis yang baik. Kemudian adapun dampak pada kebugaran jasmani. Bagaimana latihan kebugaran jasmani ini mempengaruhi tubuh, pikiran, atau kesejahteraan kita secara keseluruhan. Mungkin itu contoh refleksi singkat saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak telah merefleksikan bukti karya yang telah dibuat walaupun belum diupload. Namun saya yakin bahwa bukti karya yang kakak buat itu adalah nyata nantinya. Oke, jadi sedikit kita kembali dulu ke PPT yang saya tampilkan Kak. Nah, di pemilihan kategori bukti karya, kebetulan yang pernah diupload, kebanyakan teman-teman mengupload itu ada 2 Kak. Dia praktik pembelajaran atau video pembelajaran dan RPP atau modul ajar. Nah, di praktik baik itu bisa untuk Kairpan dulu ya, kita fokus dulu ke Kairpan. Jadi untuk praktik baiknya itu Kak, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain Kak. Kemudian dalam konteks programnya itu praktik baik dapat berupa refleksi modul Kak. Dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJK selama kegiatan di kelas. Kemudian kegiatan ini tentunya itu berpusat pada peserta didik. Jadi yang diupload itu Kak bisa dalam bentuk video ataupun berupa dokumen atau dalam bentuk PDF. Kemudian untuk pemilihan kategori bukti karya yang kedua Kak, itu bisa video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran itu tentunya proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Namun peserta didik membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen dan PDF-nya Kak. Oke, jadi kemudian bukti karya yang terakhir itu RPP atau modul ajar Kak. Nah, di RPP modul ajar itu hanya satu Kak, dia dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk PDF. Oke, jadi bagaimana Kak dengan Kak Irfan? Sudah jelas? Jelas Kak.
Jadi untuk mengunggahnya itu Kak sudah sangat jelas untuk diupload di LMS. Adapun langkah-langkahnya sudah dikirim PPT-nya lewat grup. Iya Kak. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan tatap maya kita kali ini Kak, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana dengan tugas-tugasnya Kak? Yang dari modul 1 sampai modul 3 Kak? Kalau saya Kak belum masih ortas. Oke, sedikit Kak untuk sedikit Kak untuk di aksi nyatanya. Aksi nyatanya itu Kak yang muncul atau yang tampil itu rata-rata cuma video pembelajaran. Dan modul ajarnya itu Kak tidak tampil. Itu yang bikin saya pusing ketika saya untuk mengakses, dia selalu minta apa ini namanya? Dia selalu minta akses untuk supaya bisa dibuka. Kalaupun tidak bisa Kak, cukup di copy saja di drive, kemudian kita upload di bagian text entry Kak, supaya lebih mudah terbaca dan lebih mudah untuk dibukanya. Itu tugasnya Kak. Karena kalau bersamaan diupload dengan video, terkadang yang terbuka itu kan cuma videonya. Tapi yang tidak hadir ini siapa Kak? Ada Kak Andiartina ini tidak muncul, Kak Kasti juga tidak muncul, saya lihat ini Kak. Oh. Oke Kak, jadi sedikit untuk tugas-tugas saya kira bisa diselesaikan untuk modul 1, modul 2 dan modul 3. Untuk tugas aksi nyatanya Kak, masih ada beberapa yang belum terbaca di LMS. Rata-rata yang tidak terbaca itu Kak adalah RPP-nya Kak. Kalau video pembelajarannya itu Kak, saya kira sudah terbaca semua. Kalaupun aksesnya bisa dikirim pribadi anunya Kak, linknya ke saya kalau sudah ada memang videonya Kak, dan dengan modul ajarnya. Silakan dikirim ke web pribadi saya, nanti saya buka apakah ada memang isinya atau tidak Kak. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sesi kali ini Kak, saya harap silakan kakak membuka semua kameranya Kak. Kita foto bersama dulu. Silakan diaktifkan kameranya Kak. Nanti sebentar baru telepon kalau bisa. Apanya Kak? Kalau saya kerja sebentar Pak, nanti saya telepon Ki, siapa tahu saya yang tidak saya mengerti. Iya, yang jelasnya itu Kak, untuk kegiatan bukti karyanya itu lengkap semua ada di PPT yang saya kirim. Mulai dari praktik baiknya, praktik pembelajarannya, RPP modul ajarnya, cara menguploadnya, cara membuat judulnya, ada semua di dalam yang saya kirim di grup Kak. Nyonongan lebih sanggara ya. Nggak mau ya. Oke. Oh iya, baik, silakan diaktifkan kameranya Kak. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini atau pagi hari menjelang siang. Pisang goreng. Pisang gorengnya sebentar dilanjut Kak.
Oke, silakan diaktifkan kameranya. Sempurna sebentar dilanjut. Kak. Boleh, dengerin saya Akhir tidak dulu sesi kegiatan kita. Tidak. Kak Dermawan monitor Kak. Silakan dibuka kameranya. Ya. Oke. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi ini, saya persilakan Kak Nurmawan untuk menutup dengan berdoa. Silakan Kak Nurmawan. Diberikan kepada saya Berapa lah? Kelas 5 masih kurus semua. ilmu yang kita Talaga mo, Iseng. rumah yang di cukup sekian, saya kembali ke kapasitas. Terima kasih. Oke baik Kak, terima kasih karena telah memimpin untuk kegiatan doa. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di kegiatan. Mudah-mudahan semua tugas kakak mulai dari modul 1 sampai modul 3 terupload atau terkirim semuanya Kak. Jadi penarikan tugas itu terakhir di tanggal 29 bulan 11 nantinya. Jadi saya himbaukan lagi kepada kakak bahwa tugasnya diperhatikan, dengan bukti karya juga terakhir di tanggal 29 terakhir. Jadi untuk selesainya tatap muka ini kita tinggal menunggu kelulusan dengan terkumpulnya semua tugas-tugas. Jadi kalau tugas-tugas kakak semua terkumpul, otomatis insya Allah nilainya juga akan memuaskan. Namun kalau ada tugas kakak yang tidak terkumpul, mohon maaf, tidak ada saya bisa kasih nilai. Namun paling tidak diusahakan semuanya terkumpul Kak, agar walaupun nilainya kurang, paling tidak ada yang bisa dinilai kalaupun ada tugas yang dikumpul. Baik, insya Allah walaupun kita tidak ketemu lagi di tatap maya, tapi paling tidak kita masih bersua di tempat lain, mungkin di jalan atau di manakah. Jadi sebelum saya mengakhiri kegiatan kita kali ini, sekali lagi saya mengucapkan Kak, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama saya melakukan kegiatan tatap maya maupun tatap muka. Jadi cukup dari saya Kak. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gantikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantikan dulu presentasinya, Kak. Untuk tugas-tugasnya, Kak. Masih ada yang ingin dipertanyakan?